Fokus Anda adalah aset Anda yang paling berharga, selain data pribadi Anda. Itulah sebabnya miliaran dolar dihabiskan setiap tahun untuk membuat Anda lupa waktu. Seluruh tujuan dari setiap platform sosial adalah untuk menarik perhatian Anda dan mempertahankannya. Nah, dalam proses ini, energi perhatian Anda terkuras dengan sangat cepat. Dan itulah sebabnya Anda tampaknya tidak dapat fokus pada hal-hal penting. Nah, dalam video ini, kami membahas beberapa teknik yang kami gunakan secara pribadi untuk mengendalikan dan menguasai tingkat fokus kami. Selamat datang di Alux. Pertama, bangunlah tembok imajiner di sekeliling Anda, atau bahkan tembok fisik jika memungkinkan. Masuk ke dalam ruangan sendirian untuk fokus adalah trik tertua karena hampir semua orang bisa melakukannya. Namun, itu tidak selalu memungkinkan. Jadi, hal terbaik berikutnya adalah membangun ruangan imajiner. Anda harus menghargai apa yang Anda lakukan dan melindunginya dari gangguan luar. Anda penting dan apa yang Anda lakukan itu penting dan mereka yang mengabaikannya perlu menjauh. Orang mungkin menyebut Anda sombong dan sok penting, tetapi coba tebak, pada akhirnya, Andalah yang menyelesaikan pekerjaan. Cepat atau lambat, mereka akan menyadari bahwa Anda benar-benar mengerjakan sesuatu. Ditambah lagi, Anda tidak harus melakukannya selamanya, cukup beberapa jam saja. Kedua, masuklah ke mode pesawat mental. Ada ratusan aplikasi produktivitas dan fokus di luar sana. Tetapi hanya satu yang dapat menguasai semuanya. Aplikasi ini sudah terpasang di ponsel Anda. Aplikasi ini disebut mode pesawat. Aplikasi ini melakukan satu hal sederhana, membuat Anda keluar dari jaringan. Notifikasi dapat berbunyi. Anda sendirian? Sekarang bayangkan Anda melakukan hal yang sama untuk pikiran Anda. Bayangkan Anda menyalakan dan mematikan sakelar dan mode pesawat diaktifkan dan alih-alih notifikasi, ada pikiran acak yang membuat Anda memperhatikannya. Nah, tekan tombol mode pesawat dan urus urusan Anda sendiri. Ketiga, buat diri Anda tidak dapat dihubungi. Semakin sulit bagi orang untuk menghubungi Anda, semakin mudah untuk fokus pada apa yang sebenarnya penting. Orang-orang di sekitar Anda mungkin memiliki niat terbaik saat menunjukkan cerita Instagram ke-8 dengan anjing yang sedang menari dengan gembira, tetapi jangan biarkan mereka melakukannya. Buatlah diri Anda sesulit mungkin untuk dijangkau. Pergilah ke tempat yang secara fisik dan mental tidak dapat ditemukan bahkan oleh burung merpati pos. Jika Anda selalu membuat diri Anda tersedia, pada dasarnya Anda mengundang orang untuk mengganggu Anda. Jika Anda ingin menguasai fokus Anda, sebagian besar waktu Anda harus dihabiskan secara offline dalam segala hal. Nomor 4, dengarkan musik tanpa lirik. Telah terbukti dalam berbagai penelitian bahwa mendengarkan musik, terutama musik yang Anda sukai, dapat meningkatkan fokus Anda. Anda mungkin pernah mendengar tentang efek Mozart, di mana sebuah penelitian terhadap siswa yang mendengarkan Mozart memperoleh nilai lebih baik dalam ujian mereka daripada mereka yang tidak. Musik memengaruhi suasana hati Anda dan juga menambatkan pikiran Anda sehingga tidak mudah mengembara. Dan sebagai tips tambahan, ada banyak daftar putar baik di YouTube maupun di Spotify yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Selain itu, saya tidak tahu apakah kita dapat memaafkan YouTube karena menjatuhkan legal. Nomor 5, temukan ritme pribadi Anda. Setiap orang memiliki kecepatan berpikir dan bertindak yang berbeda. Temukan kecepatan Anda sendiri dan patuhi itu. Cara yang bagus untuk menemukan ritme Anda adalah dengan mulai bekerja dengan sangat lambat, sepelan mungkin tanpa terlihat konyol. Anda akan mendapati bahwa waktu juga terasa melambat. Tingkat kecemasan Anda menurun dan fokus Anda meningkat drastis. Anda mungkin merasa sulit untuk fokus dalam waktu yang terbatas ketika Anda memikul banyak tekanan di pundak Anda. Anda mungkin merasa perlu bergerak secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Namun, saat itulah Anda perlu melambat. Lihat, Anda bukanlah atlas yang memikul dunia di pundak Anda. Oke. Nomor 6, manfaatkan dini hari. Anda mencapai tingkat perhatian puncak Anda, biasanya sekitar pukul 11 pagi. Dini hari adalah waktu terbaik untuk melatih fokus Anda. Dan itu juga waktu yang paling umum ketika orang-orang kehabisan tenaga karena menggulir media sosial tanpa tujuan. Jika Anda memiliki kemewahan untuk mengendalikan bagaimana Anda mendelegasikan waktu kerja Anda, gunakan sebanyak mungkin waktu di pagi hari. Sekarang, perlu disebutkan juga bahwa Anda juga harus menghormati ritme sirkadian Anda. Beberapa orang merasa terjaga pada jam yang berbeda dalam sehari, dan sekitar 30% dari populasi dianggap sebagai burung hantu malam.
Cari tahu seperti apa jam-jam awal hari Anda, dan manfaatkan dengan benar. Nomor 7, buatlah waktu kurang dari 3 jam per sesi. Secara realistis, Anda tidak dapat fokus lebih dari 3 jam dalam satu waktu. Bahkan itu mungkin sedikit berlebihan. Otak Anda tidak dirancang untuk aktivitas intens seperti itu selama berjam-jam. Tidak ada yang benar-benar bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Faktanya, penelitian menunjukkan mayoritas orang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5 bekerja sekitar 3 jam sehari secara total. Jadi, jika Anda berhasil fokus selama 3 jam, Anda melakukannya dengan baik. Menyadari hal ini memungkinkan Anda menjadwalkan sesi fokus penuh. Idealnya, Anda menginginkan antara 1 dan 3 sesi fokus setiap hari jika Anda ingin fokus secara berkelanjutan. Tentu, mungkin Anda bekerja sangat keras sepanjang malam yang Anda lakukan tahun lalu. Namun secara realistis, Anda tidak dapat melakukannya setiap kali ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dan ini juga berlaku pada tingkat makro. Orang yang berprestasi tinggi biasanya fokus pada suatu proyek selama 3 hingga 5 bulan, lalu beristirahat selama beberapa bulan untuk memulihkan tenaga. Nomor 8, berlatih penalaran spasial. Fokus Anda berasal dari pikiran dan kekuatan otak Anda bekerja seperti otot lainnya. Jika Anda melatihnya, ia akan menjadi lebih kuat. Kami menemukan penalaran spasial sebagai cara yang bagus untuk melakukannya. Artinya kemampuan untuk memvisualisasikan dan memanipulasi objek dan bentuk 3D dalam pikiran Anda. Para ilmuwan bahkan telah menggunakan ini untuk meningkatkan keterampilan matematika pada siswa muda. Ini bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan, tetapi ini mungkin merupakan metode latihan yang bagus untuk menilai dan meningkatkan kekuatan otak Anda. Nomor 9, minimalis digital. Kami diperkenalkan dengan topik ini beberapa bulan yang lalu dan kami menyukainya. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana dan intuitif, namun sangat hebat ketika Anda benar-benar mempraktikkannya. Kami telah menggunakannya terus-menerus sejak saat itu, dan ini bekerja dengan sangat baik. Pada dasarnya, Anda tidak memerlukan sekitar 80% dari hal-hal yang Anda pikir Anda perlukan. Itu termasuk perangkat keras, perangkat lunak, situs web, alat, aplikasi, dan segala sesuatu di antaranya. Hanya diperlukan sedikit hal agar Anda berfungsi sebagai manusia normal. Jadi, temukan momen dalam hari atau minggu Anda di mana Anda membatasi diri hanya pada hal-hal tersebut. Ya, kami tahu Anda telah berinvestasi begitu banyak dalam pengaturan Anda untuk mencapai produktivitas puncak. Tetapi jika Anda ingin benar-benar fokus, tetaplah pada hal-hal dasar yang mutlak. Itu akan sangat membantu fokus Anda. Nomor 10, jangan pernah melakukan banyak tugas sekaligus. Jangan pernah. Multitasking adalah istilah keren untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam melakukan banyak hal sekaligus. Yang sebenarnya Anda lakukan adalah beralih tugas, atau dengan kata lain, berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya dengan sangat cepat, sehingga kehilangan fokus dalam prosesnya. Anda tidak bisa langsung fokus pada sesuatu, perlu sedikit waktu untuk melakukannya. Bayangkan Anda mencoba mendorong 5 bola ke atas bukit dengan satu tangan di belakang punggung. Tidak peduli seberapa keras dorongan yang Anda berikan pada setiap bola, Anda tetap menghabiskan lebih banyak energi untuk mencoba agar bola-bola itu tidak menggelinding kembali menuruni bukit. Anda tidak benar-benar membuat banyak kemajuan, bukan? Dan terakhir, bagi para alukser sejati yang bertahan bersama kami sampai akhir, tentu saja, kami mendapat bonus. Lakukan pekerjaan yang buruk terlebih dahulu. Karena sudah bersama kami selama ini, Anda akan mendapatkan tips terbaik. Kerjakan pekerjaan yang buruk terlebih dahulu. Sekarang, anggap saja Anda harus menulis sesuatu, tetapi Anda menatap halaman Google Doc yang kosong selama 1 jam terakhir. Anda tidak bisa fokus, dan pikiran Anda melayang ke segala arah. Anda bahkan tidak bisa menulis judulnya, dan Anda merasa seperti kehabisan ide. Nah, rahasianya di sini adalah kerjakan pekerjaan yang buruk terlebih dahulu. Tulis saja apapun yang terlintas di pikiran. Jangan repot-repot dengan tata bahasa atau memastikan semuanya masuk akal. Duduk saja di sana dan kerjakan pekerjaan yang buruk. Pada akhirnya, pikiran Anda akan mulai fokus pada apa yang sedang Anda lakukan dan ide-ide akan mulai mengalir. Anda akan dapat membuat pekerjaan yang buruk itu menjadi pekerjaan yang hebat. Dan ini berhasil terlepas dari apa yang ingin Anda fokuskan. Jadilah sangat buruk pada awalnya. Jauh lebih mudah untuk mengedit sesuatu yang dilakukan dengan buruk daripada langsung menghasilkan sesuatu yang bagus. Sekarang, mengenai topik fokus, penundaan selalu menjadi yang kedua. Beberapa bulan yang lalu, kami membuat video hebat tentang cara menghilangkan penundaan dengan mengikuti satu metode sederhana. Anda dapat menontonnya selanjutnya dengan mengklik di sudut kanan atas atau di tautan di deskripsi.
Still taking meeting notes? Let Chidu AI